Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Ya, apa kabar ya, sahabat semuanya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Kita akan bahas putar etika publikasi ilmiah ini dengan menggunakan artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, yang saya rasa ini sudah merupakan praktek yang umum ya diterapkan ya oleh peneliti ya, baik kaitannya sama proses penyusunan artikel maupun juga terkait dengan proses interpretasi data ya, proses menyusun abstrak, menyusun pendahuluan ya, dan beberapa ya bagian yang lain ya dalam struktur artikel itu ya, sebagian besar kita menggunakan AI. Kita akan bahas dalam video kali ini ya, batas etika dan praktek yang sah seperti apa. Terkait dengan sumber ya, sumbernya kita dapatkan ini dari Emerald ya. Di panduan penting ini ya disajikan untuk dosen ya dan juga peneliti yang menguraikan bagaimana peran AI dalam publikasi ilmiah, karena semakin meluasnya penggunaan AI ya dalam penulisan akademik ya, dan juga belum ada standarisasi yang jelas ya mengenai pedoman ya atau etika mana yang boleh, mana yang tidak boleh terkait dengan penggunaan AI ya, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan etika dan praktek yang harus dipahami dengan jelas. Penggunaan AI yang tidak tepat ya bisa berdampak atau berkonsekuensi dua ya, jadi bisa penolakan artikel ya, kemudian yang kedua bisa pelanggaran etis yang serius ya, yang akhirnya meskipun artikel tersebut sudah dipublish ya, sudah dipublikasikan dalam jurnal ya, dan bisa ya pasca publikasi bisa dilakukan distraction atau penarikan. Karena itu ya Bapak Ibu sekalian ya, para dosen dan peneliti, yang mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan ya penggunaan AI, meskipun ini juga sumbernya dari Emerald, jadi tidak merupakan satu standar yang sama dengan publisher yang lain ya, dan juga tentu dengan publisher jurnal yang ada di Indonesia, tapi ini saya rasa merupakan panduan etika publikasi yang sangat ketat yang diterapkan oleh Emerald ya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang akan mensubmit artikel ke jurnal-jurnal yang dipublikasikan oleh publisher Emerald ini ya, insya Allah ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian ya dalam proses penyusunan artikel ya, sehingga ada kemungkinan besar untuk diterima ya artikelnya di jurnal Emerald. Kita akan masuk ke slide selanjutnya, bahwa AI itu kita tegaskan ya merupakan alat bantu ya, bukan pengganti dari author ya, bukan pengganti penulis. AI sebagai asisten, AI adalah alat bantu yang kuat, bukan entitas yang menghasilkan karya ilmiah secara mandiri. Perannya adalah melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Jadi ini yang harus dipedomani ya. Jadi jangan dibalik ya, bahwa AI itu sebagai penulis, AI itu bukan pelengkap tapi pengganti manusia, AI itu hanya sebagai asisten ya. Ini harus kita pahami ini. Terus kemudian yang kedua ya, tanggung jawab penulis. Bahwa tanggung jawab penulis itu ya tanggung jawab ilmiah, termasuk integritas ya, originalitas dan akurasi ya dari data, akurasi yang berkaitan dengan interpretasi data ya, validitas ya dari reliabilitas data, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Maka kewajiban itu tidak bisa dialihkan kepada AI. Oh, saya nggak salah, itu yang salah AI, nggak bisa, itu tanggung jawab penulis ya. Sehingga ketika ada
data yang tidak akurat ya, sehingga mencerminkan integritas yang rendah ya, maka tanggung jawab penulis ya, sehingga bisa jadi seperti kasus profesor yang ada di Hong Kong University ya, yang akhirnya artikel tersebut ditarik ya, distraction ya, ditarik ya dari jurnal yang dipublish oleh Springer Nature itu ya, sehingga akhirnya mencoreng integritas ya, mencoreng kewibawaan dari peneliti yang sudah memiliki rekam jejak yang sangat bagus ya sebelumnya, tapi dengan hanya karena membuat ya daftar referensi yang tidak ada asalnya ya, yang menggunakan bantuan AI ya, sehingga akhirnya dia yang harus bertanggung jawab ya, penulis yang harus bertanggung jawab. Integritas akademik adalah fondasi utama publikasi. Penggunaan AI harus senantiasa menjaga dan memperkuat fondasi integritas ini, ya, bukan mengikisnya. Jadi ini 3 hal yang perlu ditekankan. Ya, prinsip-prinsip penggunaan AI yang bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh, ya. Sekali lagi yang berkaitan tidak hanya penulis, ya, tidak hanya author, tapi juga reviewer, peninjau. Maka Bapak sekalian yang menjadi reviewer di jurnal ya, itu bertanggung jawab penuh atas semua konten yang diterbitkan ya, terlepas dari penggunaan AI ya. Jadi ini meskipun penulis ya menggunakan alat AI, kemudian peninjau juga menggunakan alat AI, maka tetap tanggung jawabnya ada pada penulis dan juga reviewer. Kemudian melengkapi bukan mengganti. AI harus berfungsi sebagai pelengkap keterlibatan manusia. Ya, alat ini mendukung ya, bukan menggantikan ya, pemikiran kritis ya, dan juga keahlian manusia. Jadi tetap ya, pemikiran kritis ya, keahlian manusia itu tetap harus kita ini ya, faktor utamanya ini ya, sedangkan untuk AI itu hanya sebagai pelengkap aja, untuk mendukung saja. Transparansi, maka ini yang saya rasa ini juga nantinya akan diterapkan oleh publisher ya, di Indonesia juga nanti ini. Di penggunaan AI harus di-declare ya, diungkapkan secara transparan ya. Mungkin nanti kalau di penerbit-penerbit yang ternama ya, yang kredibel seperti Emerald ini ya, mungkin sudah meminta bagaimana penggunaan AI itu harus diungkapkan ya, medianya, AI-nya, namanya ya, kemudian juga sampai sejauh mana peran AI itu harus diungkapkan secara transparan. Di pembaca, reader berhak mengetahui sejauh mana AI terlibat dalam proses penulisan atau penelitian. Nah, jadi ini ya, mungkin suatu saat nanti jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ya, dan itu menjadi suatu standarisasi ya, karena memang salah satu pengguna informasi itu adalah reader, pembaca. Pembaca ingin tahu sampai sejauh mana peran AI dalam proses penulisan dan penelitian dari artikel yang dipublish tersebut. Pengawasan manusia, pengawasan aktif dari manusia syarat mutlak. Jadi apapun yang kita hasilkan dari AI itu harus kita verifikasi, harus kita cek lagi ya, kebenarannya. Jadi setiap output dari AI harus diperiksa ya, harus diverifikasi dan divalidasi oleh penulis. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau sumber pustakanya ya harus dicek ya, sumber pustakanya ini ada di laman jurnal ya, ada juga laman dari artikel tersebut ya, dan memang dia mengkonfirmasi ya judulnya dan materinya memang relevan dengan apa yang kita tulis ya. Jadi harus ada pemeriksaan, harus ada verifikasi dan validasi dari author. Dan garis besar penggunaan AI yang dilarang. Nah, ini yang diungkap ya oleh Emerald ya, bagaimana menjelaskan ya, ada beberapa yang dilarang ya. AI itu tidak boleh digunakan untuk menghasilkan konten ilmiah orisinal. Ini termasuk menulis naskah baru,
Jadi kalau seluruh draft awal ya dari pendahuluan, introduction hingga conclusion itu ya diproduksi oleh AI, maka ini yang dilarang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat abstrak. Ya, ringkasan kunci penelitian harus ditulis oleh penulis sendiri ya. Jadi kita yang harus menulis karena kita yang paham mengapa penelitian ini kita lakukan ya. Bagaimana kita melakukan penelitian ini, apa yang dihasilkan, kontribusinya apa ya. Implikasinya apa, orisinalitasnya apa, itu yang paham itu ya penulis yang harus menulis ringkasan yang hanya 250 kata penulis. Dalam menyusun tinjauan pustaka, literature review, ya, analisis dan sintesis literatur memerlukan pemikiran kritis manusia. Nah, ini yang harus kita pahami juga, pedomani juga ya dalam publikasi jurnal ya dengan penerbit Emerald itu ya, untuk literature review ya, sintesis literatur itu tidak boleh ya menggunakan AI. Kemudian menghasilkan, tentu ini memproduksi data penelitian ya atau hasil analisis statistik ya, ini dilarang ya. Ini namanya kalau menghasilkan data penelitian atau tadi namanya fabrikasi. Data harus berasal dari eksperimen, data harus berasal dari dokumentasi, data harus berasal dari pengamatan nyata, bukan dari AI. Ya, jadi ini yang keempat yang dilarang. Dan yang kelima, menjadi penulis bayangan. AI tidak memiliki kapasitas moral atau hukum untuk menjadi kontributor intelektual utama, karena yang menjadi kontributornya adalah penulis pertama, kedua, ketiga, penulis utama dan penulis anggota ya. Nah, ini harus kita pahami ya, ada 5 yang dilarang ya untuk ketentuan ya penggunaan AI yang ada dalam jurnal yang dikelola oleh Emerald. Dan nah, ini setelah dilarang ada juga yang dibolehkan. Jadi tidak semuanya dilarang, maka kita harus proporsional, kita harus punya pemikiran yang adil, kita harus punya pemikiran yang seimbang ya. Jadi objektivitas itu tetap harus kita kedepankan. Ada yang dilarang, ya tentu ada yang dibolehkan. Karena memang kita tidak bisa memungkiri ya, ini suatu keniscayaan ya. Penggunaan AI untuk saat ini suatu keniscayaan. Sehingga kalau dilarang secara mutlak, itu pasti kita tidak akan bisa mengambil manfaat ya dari penggunaan AI ini sebagai alat bantu yang sangat berguna. Kita tidak akan bisa memperoleh manfaat ya. Kemudian kita juga akan tertinggal ya dengan peneliti dari negara lain ya, yang ternyata juga ada sebagian yang diperbolehkan. Maka ada yang dilarang, ya tentu ada yang dibolehkan. Nah, ini yang dibolehkan ya, AI dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi penulisan ini, asalkan konten inti ya tetap dibuat oleh manusia. Jadi yang pertama yang dibolehkan penyuntingan bahasa. Jadi kalau kita ingin melakukan editing ya, mengedit ya tata bahasa dari artikel yang sudah kita susun, ya silakan memperbaiki tata bahasa, ejaan atau kejelasan kalimat yang sebelumnya kita mungkin masih menggunakan Grammarly ya, atau menggunakan word checker yang lain gitu ya. Itu masih diperbolehkan ya, itu dalam rangka untuk melakukan penyuntingan bahasa dan perbaikan struktur kalimat agar membuat tulisan menjadi lebih ringkas, jadi dan mudah dipahami ya, dengan menggunakan prompt yang tepat ya, kita bisa itu jadi kalimatnya mungkin lebih ringkas, dan ini berkaitan dengan keterbacaan oleh reader ya. Dan juga dari sisi editor ya dan juga reviewer akan lebih mudah untuk memahami. Dan juga pemformatan naskah membantu menyesuaikan gaya dan format ya, sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal. Nah, ini juga bisa ya, bisa kita minta untuk bantuan artificial intelligence. Ringkasan hasil yang sudah ada ya, silakan ringkasan yang sudah ada ya, kita menyusun abstrak yang sudah ada ya.
kemudian kita ingin ada perubahan, ada perbaikan, ya penyuntingan bahasa yang berkaitan dengan ringkasan, ya silakan peringkas bagian yang sudah ditulis oleh penulis. Kemudian juga yang diperbolehkan visualisasi data yang sudah dianalisis. Jadi membuat grafik atau tabel berdasarkan data yang telah diverifikasi. Jadi silakan bisa ya. Jadi agar data itu menjadi lebih bagus, ya maka di situ dibuat grafik atau tabel, ya. Intinya terkait dengan visualisasi data itu boleh. Dan juga terjemahan naskah, menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain, ya. Misalnya kalau dalam jurnal ya umumnya menggunakan bahasa Inggris, ya kita terjemahkan, minta terjemahkan dari satu bahasa ya, ke bahasa yang lain, bisa Google Translate, bisa ChatGPT juga bisa ya. Nah, syarat utama ya, jadi dalam penggunaan AI yang dibolehkan ini, maka syarat utamanya adalah konten asli tetap buatan penulis. Ya, AI hanya berperan sebagai alat penyempurna tadi. Ya, mulai penyuntingan bahasa, ya, perbaikan struktur kalimat, ya, pemformatan naskah sesuai dengan pedoman jurnal, dan ringkasan hasil yang sudah ada, visualisasi dari data yang sudah dianalisis, dan juga untuk terjemahan. Perbedaan kunci antara menulis dengan menyunting. Maka menulis ini dilarang ya. Kalau ini kita bicara untuk jurnal-jurnal yang dikelola oleh publisher Emerald. Kalau jurnal-jurnal yang lain ya mungkin masih belum memiliki ya aturan mengenai larangan ini. Bisa jadi karena memang berbeda jurnal, berbeda policy. Jadi nanti kita lihat ketika kita akan submit jurnal ya ke dalam jurnal tadi, kita lihat policy dari setiap jurnalnya seperti apa. Ya, menulis ya ini dilarang. Ini melibatkan penciptaan konten ilmiah baru ya dan pengembangan ide orisinal. Dia menciptakan argumen yang baru ya, menarik kesimpulan ya. Jadi sebaiknya kesimpulan ya kita tulis sendiri. Nanti dari kesimpulan itu ya kita bisa ya minta bantuan ya AI, alat AI untuk melakukan perbaikan ya sehingga kalimatnya menjadi lebih bagus. Membangun struktur narasi penelitian ya, menyajikan interpretasi secara orisinal ya, ini terkait dengan penulisan ya dilarang. Kemudian yang diizinkan adalah yang menyunting, difokus pada penyempurnaan artikel atau materi yang sudah ada. Jadi materinya sudah ada, tinggal kita melakukan penyempurnaan tanpa mengubah substansi ilmiahnya. Jadi misalnya untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa ya, dan memperjelas ya ekspresi ya, dan gaya penulisan ya, dan meningkatkan keterbacaan teks ya, memastikan konsistensi terminologi, itu bisa ya. Maka di sini AI hanya dapat bekerja pada materi yang sudah ada dan diinisiasi oleh manusia. Ya, ia tidak memiliki kemampuan untuk berkreasi atau berpikir secara ilmiah. Jadi ini perbedaan kunci antara menulis ya dengan menyunting. Dan AI dan kepenulisan ilmiah, mengapa AI tidak bisa menjadi author ya, menjadi penulis? Ya, yang pertama ya karena AI tidak memiliki entitas hukum ya, sehingga tidak bisa memegang hak cipta atau dipertanggungjawabkan atas pelanggarannya karena dia bukan sesuatu yang memiliki status hukum. Dan yang kedua, tanpa tanggung jawab etik, AI tidak memiliki kesadaran moral atau kemampuan untuk bertanggung jawab secara etis atas hasil penelitian. Ini semuanya ini ya adalah tanggung jawabnya dari penulis. Tidak mampu merancang riset, merancang metodologi penelitian yang valid dan relevan adalah ranah kecerdasan manusia. Jadi ini yang berkaitan dengan alasan mengapa ya tidak bisa menjadi penulis, dan karena tidak menjamin validitas. Ya, ini yang penting, ini tidak menjamin validitas. Ya, tidak dapat menjamin validitas atau reliabilitas temuan ilmiah. Ini adalah tugas peneliti. Oleh karena itu ya, karena AI ini bukan
status hukum, ya, tidak memiliki tanggung jawab etik, ya, tidak mampu merancang riset, ya, kecuali atas perintah atau prompt yang disusun oleh peneliti, ya, tidak bisa juga menjamin validitas, ya, maka AI itu tidak bisa muncul sebagai penulis atau co-author dalam publikasi ilmiah. Nah, ini AI dan abstrak, ya, titik kritis yang sering salah paham, ya. Maka yang dilarang adalah membuat abstrak dengan AI. Jadi sekali lagi ini panduan yang ada di Emerald, ya. Jadi abstrak adalah representasi singkat dari seluruh penelitian dan harus mencerminkan pemahaman dan interpretasi penulis, ya, terhadap artikel yang dia susun. Kemudian dilarang juga mengembangkan ringkasan secara otomatis. Penggunaan AI untuk menghasilkan abstrak secara otomatis tanpa campur tangan dan pemikiran kritis manusia dilarang. Tapi kalau misalnya di sini mengembangkan ringkasan otomatis tapi dengan campur tangan manusia dan pemikiran kritis manusia, maka dibolehkan. Kan seperti itu, ya. Nah, kalau di sini juga interpretasinya, kalau dalam ini konteks ini, kalau misalnya mencerminkan pemahaman dan interpretasi penulis, tapi dia hanya sebagai alat bantu saja, ya, maka ini juga dibolehkan. Yang penting di sini mencerminkan pemahaman dan interpretasi dari penulis. Yang diizinkan adalah menyunting abstrak, ya, buatan penulis. AI dapat membantu memperbaiki tata bahasa, kejelasan, dan kepadatan abstrak yang sudah ditulis oleh peneliti. Ya, nah ini boleh tata bahasa, ya, kejelasan, dan kepadatan abstrak. Memperbaiki bahasa dan kejelasan, memastikan abstrak mudah dipahami dan bebas dari kesalahan linguistik. Nah, ini yang diizinkan. Nah, abstrak ini karena etalase dari sebuah karya ilmiah yang sudah kita bahas, ya, pada video sebelumnya mengenai abstrak itu apa, ya. Silakan bagi rekan-rekan dosen dan peneliti, ya, bisa merujuk pada video kita mengenai cara menyusun abstrak yang kuat. Ya, abstrak itu adalah etalase dari sebuah karya ilmiah, ia harus otentik dan mencerminkan esensi dari penelitian kita. Karena memang dibatasi hanya 250 kata lah kurang lebih. Setiap bagian harus berasal dari pemikiran dan kerja keras kita. Di AI dan tinjauan pustaka mempertahankan integritas intelektual. Tinjauan pustaka adalah inti, ya, dari argumen ilmiah yang membutuhkan analisis yang mendalam dan juga sintesis yang kritis dari beberapa literatur yang menjadi acuan kita, kemudian kita menyusun satu sintesis kritisnya. Maka dilarang menulis tinjauan pustaka secara keseluruhan dengan menggunakan AI. AI tidak boleh menghasilkan draft awal tinjauan pustaka, ya, sampai selesai. Dan dilarang mengevaluasi dan mensintesis studi. Proses ini memerlukan pemahaman kontekstual dan penilaian kritis yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, yang diizinkan membantu mencari referensi awal. Ya, banyak, ya, alat AI yang bisa, ya, menemukan artikel-artikel yang ini sangat membantu kita, ya, sehingga kita tidak mencari lewat Google Scholar. Kalau biasanya sekarang ini bisa dengan media-media yang lain. AI dan membantu menemukan artikel relevan sebagai titik awal. Membantu menyusun daftar bacaan awal, bisa mengorganisir sumber-sumber yang ditemukan. Dan menyunting, ya, boleh, silakan ketika kita sudah menyusun tinjauan pustaka, ya, kita sudah menyusun literature review, ya, tinjauan literatur, maka setelah itu kita bisa menyunting dengan menggunakan AI, memperbaiki gaya bahasa, ya, struktur kalimat, ya, dan juga tata bahasa. Maka analisis dan sintesis literatur tetap merupakan tugas intelektual manusia yang krusial untuk validitas ilmiah. Kemudian resiko penggunaan AI tanpa kendali dan deklarasi wajib. Nah, ini yang menjadi poinnya, ya. Di sini ada resiko, ya, termasuk integrity risk juga, risiko integritas. Kalau kita menggunakan AI tanpa kendali, tanpa kontrol.
dan tanpa adanya deklarasi wajib, pengungkapan maksudnya ya, pengungkapan atau disclosure yang sifatnya mandatori lah ya. Bias algoritmik, output AI dapat mencerminkan bias yang ada dalam data yang berpotensi mendistorsi hasil ya. Kalau kita menghasilkan data ya dengan menggunakan AI, itu pasti di situ akan muncul ya distorsi hasil penelitian. Kemudian informasi yang palsu dan fiktif. AI berisiko menghasilkan fakta ya atau referensi yang tidak akurat atau bahkan fiktif ya, sehingga merusak kredibilitas ilmiah ya. Maka kita harus cek ya, kalau referensi yang kita hasilkan dari AI, kita harus cek ya. Kita harus cek satu persatu, kemudian ada ya memang sumbernya, kemudian baru kita masukkan ke Mendeley ya, baru kita masukkan ke EndNote ya, yang kita gunakan apa terserah ya, ya software untuk referensi itu. Kemudian plagiarisme tidak disengaja. Penggunaan AI tanpa pengawasan bisa menyebabkan plagiarisme yang tidak disengaja karena kemiripan teks dengan sumber yang ada. Jadi ini bisa ya dicek. Kalau sekarang ada software untuk cek mengenai penggunaan AI itu ya, tidak hanya untuk mengecek mengenai plagiarisme saja, tapi juga bisa mengecek untuk penggunaan AI. Maka di sini selain menyebabkan ini tadi ya, juga bisa jadi plagiarisme yang mungkin tidak disengaja ya. Dan pelanggaran hak cipta, materi yang dihasilkan mungkin melanggar hak cipta jika dilatih dengan data yang dilindungi tanpa izin ya. Seperti itu. Jadi bisa berpotensi ini resiko terkait dengan pelanggaran hak cipta dan juga verifikasi manual. Maka semua output AI harus selalu diverifikasi secara manual ya. Cek ya benar enggak ini ya, kalimat ini ya, dari sumber ini ya, sumbernya benar atau tidak, kita cek kembali ya oleh peneliti untuk memastikan ya, inilah yang dinamakan memastikan validitasnya ya, bisa dipercaya dan juga keaslian. Segala bentuk transparansi dan akuntabilitas ya, dan ini bentuk keterbukaan ya dan juga tanggung jawab ya. Maka deklarasi ya penggunaan AI itu wajib ya. Ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam bagian metode ya, bisa dalam bagian metode atau ucapan terima kasih, acknowledgement. Ini bisa menjelaskan bagian yang dibantu AI apa ya, nama dan versi alat AI-nya, dan bagian apa yang dibantu AI, misalkan dalam melakukan penyuntingan pada bagian abstrak misalnya, atau pada bagian kesimpulan dan seterusnya. Ini kita declare ya, serta referensi tambahan jika diperlukan. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan penolakan ya, penolakan berarti sebelum ketika setelah submit ya, atau penarikan publikasi. Setelah publikasi bisa ada restriction atau penarikan terhadap artikel karena adanya pelanggaran. Itu saja ya sahabat JP Channel ya, Bapak Ibu sekalian, para dosen dan peneliti, yang berkaitan dengan etika publikasi ilmiah khususnya mengenai penggunaan AI dan batas etika dan praktek, mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ya, silakan subscribe dan like ya, dan juga berikan komentar yang konstruktif ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.